Hai semuanya, ketemu lagi sama gue Gilang Ramadan di channel Republika Mahasiswa. Video kali ini gue mau ngebahas sesuatu yang menarik banget nih guys, yaitu jurusan kuliah presiden-presiden di Indonesia. Nah, kalian penasaran gak sih guys? Kira-kira presiden kita pendidikan terakhirnya apa aja ya? Apakah harus yang berpendidikan yang tinggi dengan mengambil jurusan yang berhubungan dengan politik, hukum, atau pemerintahan untuk bisa menjabat sebagai presiden ini? Atau sebenarnya pendidikan itu nggak terlalu penting untuk jabatan sekelas presiden? Atau juga mungkin aja apakah ada presiden kita yang tidak pernah mengenyam pendidikan perkuliahan? Wah, pokoknya gue bakal bahas itu semua di video kali ini, biar kalian gak penasaran lagi. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like video ini dulu dan subscribe channel Republika Mahasiswa ya, biar gue terus semangat bikin konten serupa kayak gini. So langsung aja, let's go. Yang pertama, kita mulai dari Presiden pertama Republik Indonesia dulu nih ya, Bapak Presiden Insinyur Soekarno. Siapa sih dari kalian yang gak kenal Bapak Insinyur Soekarno ini? Atau biasa kita tahu dengan sebutan Bapak Proklamator Indonesia, di mana dialah seorang pertama yang memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia sehingga bisa memiliki kuasa atas negerinya sendiri. Nah, untuk jenjang pendidikan dari Presiden Soekarno mengenyam SMA di HBS atau biasa disebut juga pada zaman itu Huger Burger School yang berada di Surabaya pada 10 Juni 1921. Nah, kalau nggak salah nih ya, pada saat itu juga Presiden Soekarno mendapatkan bimbingan nih dari tokoh yang bernama Cokroaminoto atau gurunya sendiri nih dari Soekarno, yang mengajarkan banyak-banyak ilmu untuk dia sehingga menjadi orang hebat pada saat itu. Nah, Cokroaminoto sendiri adalah seorang tokoh yang karismatik dan luar biasa yang memiliki pengaruh yang cukup hebat pada zaman itu. Bahkan sampai dibuat sebuah film ya, kalian bisa tonton tuh filmnya, keren banget. Nah, setelah tamat dari jenjang SMA, Presiden Soekarno melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, yaitu perguruan tinggi Technische Hogeschool ke Bandung. Ya itulah sebutannya, sorry kalau salah. Atau biasa kita kenal sekarang ini dengan sebutan Institut Teknologi Bandung atau ITB. Nah, Presiden Soekarno mengambil jurusan kuliah Waterbouwkunde atau tata bangunan air, yang dalam perkembangannya ternyata Presiden Soekarno lebih tertarik dengan arsitek bangunan umum. Nah, ia habis itu dinyatakan lulus pada 25 Mei 1926 dan diwisuda pada 3 Juli 1926 bersama dengan 8 insinyur seangkatan lainnya. Kalau lu nanya IPK-nya Soekarno berapa, ataukah dia kumlot atau enggak, waduh gue nggak tahu deh kalau soal itu. Nomor 2 ada Bapak Presiden Soeharto. Waduh, kalian kayaknya udah pada paham ya dan tahu kalau gue ngomong Soeharto, salah satu presiden yang menjabat hampir 32 tahun. Wow, keren banget ya. Bapak Presiden Soeharto ini juga dikenal sebagai Bapak Pembangunan karena beberapa visi-visinya untuk pembangunan percepatan Indonesia pada kala itu. Nah, untuk jenjang pendidikan Bapak Soeharto, dia setelah lulus SMP, Presiden Soeharto sebenarnya punya nih keinginan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Namun hal tersebut tidak bisa terlaksana akibat kendala ekonomi. Wah, kasihan banget ya. Latar belakang Presiden Soeharto juga ternyata enggak dari orang kaya-kaya banget gitu. Nah, hingga pada tahun 1942, beliau melihat pengumuman nih penerimaan anggota Koninklijke Nederland Indisch Leger atau KNIL, atau biasa juga kita paham tentang tentara kerajaan Belanda. Nah, Soeharto pun mendaftarkan diri dan diarahkan nih atau mendapatkan jabatan tertinggi di bidang kemiliteran, yaitu Jenderal Bintang 5 yang setara dengan Jenderal Besar Sudirman dan juga Jenderal Nasution. Gimana? Keren gak Bapak Soeharto ini? Siapa coba yang berani sama Bapak Soeharto? Iya kan? Nomor 3 ada Bapak Presiden B.J. Habibie, atau biasa kita kenal dan kita panggil tuh Eyang Habibie ya.
sang bapak teknologi Indonesia. Wow, keren. Nah, Presiden B.J. Habibie ini yang terkenal amat cerdas ya, memilih kuliahnya di jurusan teknik mesin nih, di Fakultas Teknik ITB untuk jurusan kuliah S1 di tahun 1954. Nah, setahun setelahnya, tepatnya tahun 1955 sampai 1965, orang yang menjabat sebagai presiden ketiga Indonesia ini melanjutkan pendidikan di aeronautika atau astronautika atau biasa kita tahu teknik penerbangan ya, Dirgantara, dengan memilih spesialisasi konstruksi pesawat terbang di Rhine-Westfalen atau RWTF di Aachen, Jerman Barat. Habibie menerima gelar Diplom Engineer pada 1960 serta Doktor Engineers pada 1965 dengan predikat terbaik yaitu summa cum laude. Pokoknya pinternya nggak perlu ditanyakan lagi, prestasinya sudah wow banget gitu ya. Karena B.J. Habibie tercatat sebagai orang yang berkontribusi besar terhadap perkembangan teknologi penerbangan di dunia. Gimana? Keren kan Bapak Presiden ketiga kita? Kalian pun harus sepintar Habibie nih, pasti bisa. Nomor 4 ada Bapak Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Presiden Indonesia yang akrab disapa Gus Dur ini suka juga diberikan julukan sebagai Bapak Pluralisme, di mana beliau sangat mengedepankan keberagaman tanpa mengutamakan salah satu etnis, suku atau agama tertentu. Walaupun dengan latar belakang Abdurrahman Wahid sebagai anak yang menerima pendidikan agama Islam sejak kecil, di mana menengah atas dia mendapatkan pendidikan di pesantren Tebu Ireng, tapi dia tetap mengutamakan keberagaman itu. Dari pesantren ia menerima beasiswa untuk melanjutkan pendidikan di jenjang yang lebih tinggi dari Kementerian Agama untuk belajar di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir, dengan mengambil jurusan studi Islam pada tahun 1963. Nah, karena kesukaannya atas dasar sastra juga, beliau menuliskan buku biografi Gus Dur. Dan juga karena ketertarikannya, beliau mengambil sastra Arab di Universitas Baghdad, Irak. Nomor 5 ada Ibu Presiden Megawati Soekarno Putri. Dari namanya aja kalian tahu ya bahwa Ibu Megawati ini adalah anak dari Presiden pertama Republik Indonesia, Bapak Soekarno. Nah, Presiden perempuan pertama Indonesia ini, Ibu Megawati Soekarno Putri, memiliki riwayat pendidikan di jenjang perguruan tinggi, yaitu berkuliah di Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran, Bandung. Namun pada masa studinya hanya berlangsung beberapa tahun aja, di tahun 1965 sampai 1967, nggak sampai selesai akibat kondisi politik yang nggak kondusif pada saat itu. Nah, saat situasi mulai membaik, satu-satunya presiden wanita di Indonesia ini kembali melanjutkan pendidikannya di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Lagi-lagi sayangnya Megawati tak menamatkan kuliahnya karena pada tahun 1970 sang ayah Bapak Presiden Soekarno meninggal dunia dan membuat hatinya terpukul pada saat itu. Nah, jadi itulah riwayat Presiden Megawati Soekarno Putri. Siapa bilang kalau kuliah nggak tamat kalian nggak bisa sukses? Ini loh, Ibu Megawati sukses sampai saat ini. Iya gak? Iya dong. Mark Zuckerberg sama Bill Gates juga sukses gitu loh. Nomor 6 ada Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau biasa disingkat Bapak SBY. Selain Soeharto, SBY juga merupakan presiden yang berasal dari lulusan militer nih guys. SBY menempuh pendidikannya di Akademi Angkatan Bersenjata RI atau AKABRI pada tahun 1973. Setelah itu, ia juga melanjutkan lagi studinya di American Language Course di Texas, Amerika Serikat. Di Amerika, SBY aktif belajar dan mengambil kursus-kursus tentang Airborne and Range Course, First Beginning Infantry Officer, Advanced Course, dan masih banyak lagi dari tahun 1982 hingga 1983. Bahkan beliau juga pernah mengambil kursus senjata anti-tank
di Belgia dan Jerman pada tahun 1984. Banyak banget ya, dan itu spesifik banget di bidang kemiliteran. Keren banget deh Bapak Presiden yang satu ini. Dan nomor 7, presiden yang masih menjabat sampai saat ini, Bapak Presiden Joko Widodo. Nah, Presiden Indonesia yang masih menjabat hingga saat ini melanjutkan kuliahnya di jurusan Kehutanan, Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada atau biasa kita kenal UGM yang ada di kota Yogyakarta. Beliau pun berhasil meraih gelar sarjana ilmu kehutanannya pada tahun 1985 setelah menyusun skripsi dengan judul Studi tentang Pola Konsumsi Kayu Lapis pada Pemakaian Akhir di Kodia, Surakarta. Wih, keren banget ya judul skripsinya Pak D. Jokowi. Selama berkuliah, Pak D. Jokowi juga aktif nih menjadi anggota mahasiswa pencinta alam Silvagama. Ya, jadi bukan sekedar belajar teori di kelas, tapi juga mengaplikasikannya kepada cinta terhadap lingkungan alam di sekitar. Pokoknya keren Pak D. Jokowi. Sukses terus hingga akhir periode jabatannya Pak. Semoga Indonesia menjadi lebih hebat dan lebih keren lagi. Terus digenjot infrastrukturnya ya Pak ya. Mantap. Nah, jadi itulah 7 presiden kita dengan jenjang-jenjang pendidikannya. Ya, poin dari gue sih nggak selamanya ya jurusan kuliah itu menentukan karir kamu di masa depan. Yang terpenting adalah niat dan usaha kalian mengejar cita-cita, serta tidak pernah lelah untuk belajar dan mencari pengalaman. Asik. So, gitu aja dari gue. Like video ini kalau suka, dislike aja kalau nggak suka. Dan ketemu lagi di video-video selanjutnya. Buat kalian yang mau jadi presiden, ya pokoknya terus semangat dan bermimpi. Asik.